Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan SmartGIS PBB P2 di tahun 2022 ini. Ini merupakan update terbaru dari SmartGIS PBB 2 ya. Ini sudah banyak sekali perubahannya. Ini salah satu contoh untuk wilayah ya yang sudah terpasang SmartGIS PBB P2. Kita akan masuk ke suatu wilayah ya, dimana di sini ada juga informasi tentang ZNT-nya yang terintegrasi dengan ZNT BPN ya, ATR BPN. Jadi kita bisa melihat nilai ZNT di area tersebut. Nah, kalau kita sorot nih, ini muncul nilai ZNT-nya ya. Ini nilai ZNT-nya yang sudah ditentukan dari ATR BPN. Lalu kemudian ya kita bisa masuk ke salah satu blok ya. Lalu kita coba ganti dulu base map-nya. Ada beberapa base map yang bisa kita pilih ya. Lalu kalau kita masih merasa ini agak mengganggu nih ya, untuk tooltips yang ZNT-nya bisa kita matikan ya di layarnya. Dan ini salah satu contoh objek bidang yang kita klik ya objeknya. Lalu kemudian dia memiliki beberapa bangunan juga, informasi bangunan, maka bisa dimunculkan juga di sini. Nah, ini salah satu informasi dari objek tersebut. Dan di SmartGIS PBB P2 ini ya, yang terbaru ini sudah terintegrasi dengan Street View Map ya, dengan Street View-nya Google Map. Ini sudah terintegrasi dan kita bisa melihat lokasi ya, foto yang ada di area tersebut. Bisa aja nanti objeknya atau fotonya tidak cocok ya. Nah, untuk street view-nya ini untuk langganan bisa langsung nanti berhubungan langsung dengan Google ya. Nanti kalau sudah dapat APK-nya bisa dimasukkan di aplikasi SmartGIS PBB P2 ini. Jadi gambarnya nanti tidak buram seperti ini ya. Kebetulan saya hanya menggunakan untuk versi developer ya. Jadi untuk kebutuhan development gambarnya seperti ini. Kalau kita udah berlangganan sih gitu, seperti gambar aslinya nantinya. Nah, ini objeknya sama ya, antara yang di street view sama yang di foto gitu. Ini saja kalau di foto kan view-nya sempit ya, hanya seperti itu aja gitu. Dia ngambilnya hanya dari satu sisi saja. Nah, kalau di street view map street view dari Google ini kita bisa melihat dari berbagai sisi. Kemudian coba kita lihat lagi fitur yang lainnya ya. Nah, kita matikan dulu deh supaya nggak mengganggu. Lalu kemudian coba kita lihat informasi yang lainnya. Nah, ini untuk tematik ya. Untuk tematik kita bisa lihat nih status pembayaran. Lalu ini yang warna-warni ini, yang hijau itu sudah bayar ya, yang merah belum. Kemudian kita bisa lihat informasi lainnya yaitu pencarian misalkan ya. Nah, untuk pencarian sendiri ya, ini sudah ada juga fasilitas pencarian untuk koordinat. Ini salah satunya, kita taruh yang ini aja misalkan contohnya ya. Lalu kita klik informasinya, tutup yang pencariannya nih, informasi untuk objek bidang ini ya. Muncul informasinya seperti itu. Lalu kemudian di pencarian ini ada untuk pencarian koordinat, alamat, NOP ya.
Jadi ada beberapa tambahan. Nah, kemudian untuk dashboard ini hanya bisa dimunculkan di level kecamatan sama kelurahan ya. Nah, kita ini belum muncul, kita kembali dulu ke level kecamatan ya. Kita akan melihat dashboard di level kecamatan. Ini dashboard level kecamatannya, bahwa di kecamatan ini ada informasi tentang luas wilayah per kelurahan ya. Lalu kemudian ini ada total objek pajak di kecamatan tersebut ya. Terus total pajaknya berapa ya, objek pajaknya berapa, terus subjek pajaknya juga berapa, itu kelihatan. Nah, ini untuk level di kelurahan. Ini level kelurahan, kita bisa melihat dashboardnya juga ya di kelurahan ini. Terus luas wilayah per bloknya berapa, bisa dilihat mana yang paling luas di situ. Terus ada juga jenis penggunaan bangunan ya. Kita ganti dulu dashboard base mapnya supaya lebih kelihatan. Kemudian kita mau melakukan analisa tematik ya untuk satu kelurahan ini. Ini juga bisa kita lihat jenis tanah, misalkan di sini maka akan tampil ya. Misalkan kita lihat kelas tanahnya, ya ini harus dipilih dulu tahunnya ya. Tahun datanya kita pilih, lalu kemudian proses dan muncullah ini data-datanya seperti ini. Sama untuk status pembayaran juga gitu ya. Kita mau lihatnya yang tahun berapa gitu datanya. Ini muncul yang sudah bayar sama yang belum. Nah, dengan sistem informasi JS ini ya, menggunakan SmartGIS PBB P2 ini, itu sangat memudahkan sekali kita untuk melihat sebaran objek pajak sama status pembayaran gitu ya, lewat peta gitu. Nah, ini juga sudah terintegrasi dengan 3D map view-nya ya. Jadi di sini sudah ada tampilan 3 dimensinya gitu ya. Tampilan peta dalam bentuk 3 dimensi. Jadi kita bisa melihat view dengan sisi yang berbeda. Nah, ini juga ada objek-objeknya ya, ada bangunannya sudah ada. Jadi kalau untuk kayak wilayah kota gitu udah muncul kalau misalkan ada hotel apa ya gitu. Nah, ini bisa dikembangkan dengan pendetilan objek 3 dimensinya juga bisa sebetulnya untuk ke depan. Ini untuk view 3 dimensinya ya. Untuk wilayah yang tadi kita bisa lihat ya, bangunan-bangunannya, objek bangunan, terus kita bisa tampilkan juga dengan perspektif yang berbeda gitu. Begitu. Lalu kita lanjut ya dengan yang lainnya. Ini kita ada analisis ya yang masih sederhana ya gitu, tapi ini masih memungkinkan untuk dikembangkan ke depan. Maaf salah ini ya, harusnya kita klik dulu bloknya gitu. Nah, ini kita akan menggunakan fungsi garis ya. Taruhlah ini lebarnya kurang, misalkan kita tambahin supaya kelihatan. Sebentar ya. Nah, ini terlalu kecil, kita tambahin saja ya di sini jadi 30 gitu. Taruhlah misalkan akan ada pelebaran jalan. Maka tarik garis di situ. Nah, yang kena buffer selebar 30 kiri kanan ini mana aja gitu. Kita proses, maka akan muncul. Kalau kita mau lihat luasannya ya, mana aja sih yang lebih luas yang tanahnya ya. Seperti itu. Nah, kalau ini ZNT-nya tidak muncul. Nah, ZNT yang ini ZNT yang ada di PBB ya, bukan yang punya BPN gitu. Kalau yang ini kita mau melihat kode ZNT yang PBB. Nah, taruh kita misalkan mau melihat nih sepanjang jalan ini dengan buffer 30 meter, mana saja
tanah yang kena ya. Ini kode ZNT nya seperti ini. Nah, untuk pengembangan kedepannya sih bisa aja gitu dikalkulasiin atau kita hitung ya dengan ZNT yang punya BPN juga bisa gitu ke depannya. Lalu kemudian ini ada untuk unggah file ya SHP untuk memasukkan data SHP ke SmartGIS gitu. Jadi bisa langsung upload di situ. Nah, ini untuk edit ya. Kita akan melakukan editing ya. Salah satu contoh di sini kita menambahkan bidang ya, gitu. Kita menambahkan bidang. Nah, kalau untuk pendataan selanjutnya mungkin bisa aja nanti pengisian formnya di sini bisa ya. Itu masih tahap pengembangan. Ini salah satu contohnya. Nah, untuk contohnya ya, ketika kita bikin bidang baru itu harus nempel dengan bidang yang lainnya yang ada di dalam blok itu supaya mengikat dengan kode blok yang ada di situ, gitu. Kalau tidak ya kita input harus hati-hati pada saat memasukkan input data kode wilayahnya tadi ya, termasuk kode blok ya, kelurahan gitu, nomor urutnya. Nah, ini coba kita akan melakukan edit ya. Otomatis vertex-nya ketika kita klik ini muncul ya. Lalu kita juga bisa merubah vertex-nya gitu ya, seperti kayak di aplikasi map yang seperti biasa lah, kayak di AutoCAD gitu ya, atau yang aplikasi-aplikasi GIS yang lainnya gitu. Nah, ini vertex-nya kita bisa edit ya, bisa kita rubah-rubah gitu, kita bisa rubah geometrinya. Kalau misalkan vertex-nya kelebihan bisa kita hapus juga gitu. Ini misalkan kayak gini kurang cocok, kita bisa rubah juga gitu, kita geser-geser vertex-nya. Lalu kemudian kita akan split bidang ya, kita akan pecah bidang seperti ini. Lalu kemudian kita klik proses ya, maka kita masukkan ya objek nomor yang barunya. Nah, ini bidang sudah terbagi menjadi 2 gitu ya. Gitu. Ya, kalau sudah ada atributnya yang bidang barunya, otomatis ketika diklik akan muncul informasinya. Nah, kalau misalkan kita akan melakukan apa ya, taruh di sini sebentar. Kita akan merubah atau mengedit knob, misalkan nomor knobnya salah gitu ya. Kita bisa juga merubah di sini gitu. Kita update nomor knobnya. Misalkan kita ubah seperti ini, lalu kita update, maka nomor knobnya berubah gitu. Sangat simpel ya penggunaannya sebetulnya kalau sudah terbiasa gitu. Lalu ini kita akan coba gabung bidang. Kita pilih salah satu nomor knobnya ya, lalu proses, maka bidang akan menjadi 1 gitu ya. Ya, begitupun juga selanjutnya seterusnya ya gitu. Ya, kita mau nambahin lagi misalkan ya objek bidangnya bisa seperti ini gitu. Jadi kalau ada perubahan ya seperti tadi prosesnya gitu. Kita tambah lagi misalkan, terus kita masukkan knobnya ya. Lalu kemudian kita tambah lagi misalkan bidangnya ya. Seperti ini. Lalu kemudian kita klik ya, lalu kita tambahkan lagi knob barunya. Ini knob ini harus diisi seperti itu. Ini proses penambahan sudah selesai ya, seperti itu. Jadi terus akan menambah, kalau misalkan kita mau menambahkan ya seperti itu prosesnya. Nah, ini kita akan menghapus data ya. Misalkan ada objek yang mau kita hapus, coba kita geser dulu ya. Lalu kita select lagi, oke lagi ya.
Jadi kalau ada yang nggak bisa gitu, coba digeser dulu untuk merefreshnya ya. Nah seperti itu, ini untuk hapus bidang. Jadi seperti itu prosesnya. Penambahan ya, terus tambah objek, terus edit knob, pecah bidang sama gabung bidang ya di tool editing seperti ini. Nah kita sudah tidak edit lagi, maka kita matikan dulu tool editnya dan kita akan mengukur suatu area nih, misalkan seperti ini. Nanti maka akan muncul seperti ini luasannya ya. Itu. Jadi ada fungsi untuk mengukur jarak, mengukur luasan juga sudah disediakan di sini. Nah, ini untuk grid UTM ya, ada juga. Kami munculkan juga untuk grid UTM sama geografinya. Itu. Ini sudah sangat banyak sekali ya improvement di SmartGIS PBP2 ini ya. Dan ini salah satu integrasi dengan layer servicesnya punya BPN ya. Jadi BPN tuh punya services spesial BPN. Nah, bisa ditambahkan di SmartGIS nih untuk jadi referensi. Misalkan kita mau nambahin bidang gitu ya, yang belum tahu batasannya, itu yang ada di BPN bisa dipakai di sini. Ini untuk ZNT-nya. Kita bisa kurangi ya opacity-nya kalau terlalu ketebalan. Nah kalau kita sorot seperti ini akan muncul harganya, itu rank harga ya, rank harga di area tersebut. Nah rank harga ini mengikuti yang ada di BPN ya. Nah ini kalau misalkan pertampalannya ternyata nggak pas gitu ya, ketimpa-timpa, misalkan bidangnya bisa digeser seperti itu. Nah untuk layer seperti itu ya, dan layer juga udah bisa kita geser-geser dengan drag and drop gitu ya. Dia memposisikan di bawah atau di atasnya gitu udah sangat mudah sekali. Lalu kemudian coba kita lihat yang lain ya fungsinya. Ini ZNT-nya kita matikan dulu. Lalu kemudian kita lihat ya area yang lain. Nah ini untuk melihat list objek ya. Jadi kalau kita pada saat zoom tertentu ya di atas 18 nih, kalau nggak salah ya di atas 16, 18, pokoknya lebih besar dari 16 nih. Nah itu akan muncul tombol yang sebelah kiri itu. Kalau kita klik maka dia akan ada list gitu. Nah kalau kita zoom maka di area extend itu akan terlihat datanya ya, informasi listnya gitu. Nah itu ada luas buminya ya, terus SPT-nya berapa, dia ada juga status bayar. Kalau kita klik ada zoom tuh itu adalah bisa nge-repair langsung ke objeknya ya, seperti itu. Jadi sudah sangat lengkap ya, sudah banyak penambahan yang terbaru ya di SmartGIS PBP2 yang Pro ini gitu. Ini salah satu fungsi tematik ya, analisis tematik nih. Itu ini banyak ya, udah ada penambahan beberapa lah gitu ya, banyak juga itu di tematiknya. Jadi SmartGIS PBP2 ini sangat aplikatif ya, sangat cocok untuk di Bapenda atau BPKAD ya, di daerah-daerah yang mengelola objek pajak bumi dan bangunan. Ini sudah sangat aplikatif sekali, sudah kami sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu ya yang ada di Bapenda atau BPKAD gitu. Dan
SmartGIS PBBP2 ini akan terus kami update ya, sesuai dengan perkembangan teknologi terkini. Nah, ini untuk salah satu contoh analisis kita melakukan buffering di suatu titik gitu ya, kita akan buffer 120 meter, maka seperti itu tadi tampilannya. Dan kita kalau mau melihat lagi ya tampilan street view-nya ya di wilayah tersebut seperti apa sih gitu kan, secara foto Google Street-nya ya, kita akan melihat, kita dapat melihat nih seperti ini. Nah, kita juga bisa melakukan drag and drop gini ya, geser gitu, maka dia akan berpindah ya seperti di Google Map. Nah, kita ngelihat ya, ini objek masjid ya, di fotonya juga masjid ya gitu. Ini kami sajikan ya untuk membantu pekerjaan Bapak dan Ibu di lapangan nantinya untuk sinkronisasi data gitu kan. Kadang bisa aja foto yang ada ini ya, yang ada ya, data fotonya tidak sesuai dengan yang di lapangan, maka ada referensi dari street view-nya gitu yang punya Google Map. Ya tergantung mana yang lebih duluan update sih gitu. Tetapi terkadang ada juga ya kalau foto misalkan yang diambil di lapangan misalkan datanya itu enggak valid gitu kan. Nah, itu bisa dicek lewat Google Street View ini gitu. Nah, ini kebetulan sama ya gitu. Nggak jauh beda gitu. Ya kalau dalam mode yang sudah langganan sih udah terlihat ya secara jelas gitu. Nah, ini ada tower ya, di Citar Streetnya juga kan ada tower tuh, jadi bisa kelihatan ya seperti itu update-nya ya. Dan ini menu untuk adminnya sudah kami lengkapi juga ya. Tampilan adminnya cuman belum, yang nggak bisa kami munculkan ya karena satu lain hal gitu. Untuk konfigurasi layer ada di sana juga ya. Untuk konfigurasi aplikasi juga ada ya. User gitu, untuk penambahan user, level user, konfigurasinya ada di situ. Nah, ini kita kembali ke tampilan peta Indonesia ya. Ya demikian yang bisa kami sampaikan update-nya ya mengenai SmartGIS PBBP2 ini. Semoga SmartGIS PBBP2 ini bermanfaat bagi Bapak Ibu di daerahnya masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.